The thing that God really cares about is faith. The Bible clearly tells us that it's faith that pleases God. God loves the person who believes. You have to believe. You have to have faith in Him. Faith is a life of action based on what you believe to be true. Jesus Christ said, "Let not your hearts be troubled." Why did He say this? Because He wants you to have faith that He will take care of all your needs. Faith is doing your part, which is trusting God to do His part. Your part is to believe. That's all you need to do. And then you leave God to do His part. Your part is to stand on God's Word. His Word that says nothing is impossible with God. So let me ask you, are you doing your part? Are you believing? Are you believing and standing on God's Word? Are you walking by faith and not by sight? Strong faith comes from knowing and believing that Jesus Christ not only rose from the dead, but He defeated the devil. He defeated death, hell, and the grave. Strong faith comes from meditating on God's Word. Strong faith is cultivated and developed when you not only read the Word of God, but you internalize it. You ponder on it and dwell on it. Halo. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Luar biasa. Sungguh suatu sukacita kalau kita boleh ada di dekat Tuhan. Hidup kita boleh terus terhubung dengan Tuhan. Karena di luar Dia, kita tuh tidak bisa apa-apa. Amin. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk kita pujikan pujian ini. Kita mau katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan. Hanya karena terhubung dengan Engkau saja Tuhan. Maka hidup kami itu bisa ada seperti sekarang ini. Kami memuji-Mu Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau terus berada dekat dengan-Mu Yesus. Mari katakan bersama-sama.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, katakan di hadapannya, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat aku terhubung denganmu. Ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Sekali lagi katakan, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari sembah Dia. Ku mau dekat denganmu, Yesus. Selalu terhubung dari satu lepas dari kasih yang kami rindu. Haleluya. Tak ingin Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan bersama-sama, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, di luar Kau kami bukan apa-apa Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
dasar hidupku yang berdaulat atas hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di luar Engkau kami bukan apa-apa, di luar Engkau kami bukan siapa-siapa. Hidup kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Itu kerinduan hati kami. Pagi hari ini ya Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan kami siap bersuka cita dan bersorak-sorai. Karena kami memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terpujiakan namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu siap bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Boleh lihat samping kanan, berikan salam, berikan tos, berikan senyum. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi katakan bersama-sama. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh Oh kasih Yesus sungguh ajaib. kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, Amin. bagiku. Kasih kuasa dan anugerahnya selalu ajaib di dalam hidup kita. Anugerahnya dalam hidupku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya. Bersama-sama katakan setiap hari ku menyaksikan. Setiap Hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Oh ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Masih siap bersuka cita? Amin. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kasih setia Tuhan sungguh ajaib.
bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan hanya Kau yang layak diri. Amin. Bersama-sama. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Katakan bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak diberikan. Bersama-sama. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Lebih semangat lagi, katakan bersama-sama. Mulia ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita punya Tuhan yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Pagi hari ini kita mau katakan di hadapannya, Tuhan, aku mengagumi bagaimana caramu itu mencintaiku. Engkau tuh selalu ada di dalam setiap proses hidupku. Dan kasih-Mu serta kuasa-Mu tidak terbatas di dalam hidupku. Mari bersama-sama pujikan pujian ini. Ku kagumi
Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi. Ku kagumi Amin. caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Ya Tuhan, amin. Di titik terendahku kau hadir dan mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Bersama-sama katakan. Tak terbatas Kuasamu tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bersama-sama. Kumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari saya ajak Bapak Ibu lagi berdiri bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, kau yang hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Setiap langkah hidupku, Tak terbatas. terbatas kasih. Amin, benar Tuhan. Tak terduga Jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas terbatas kasih.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tak terbatas. Tak terduga jalanmu. Amin. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi dengan segenap hati katakan bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, kasih setiamu sebab tiada seperti Kau Yesus. Kau yang kami andalkan, caramu ajaib, Kau yang kami percaya. Hanya Kau Yesus, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Yesus. Kami percaya, Tiada seperti-Mu Tuhan, tak terbatas tempatku kasih-Mu, berlindung, tak terduga tempatku berlari. Tak pernah tinggalkanku, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syanggaramu. Tiada seperti Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus. Bapak, sembah Dia, saudara sembah Dia. Tempat pengharapanku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Syangkalarama-ramu. Lawatan-Mu Tuhan, penuhi kami. Urapan-Mu Bapa, sembuhkan kami. Hanya dalam Ya Tuhan, tempatku katakan apa ya? Yesus. Sungguh kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Amin. Pagi ini kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Amin. Sampai hari ini Tuhan, mujizat itu terus terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Amin. Yang letih lesu, yang lemah, Kau kuatkan, Kau hiburkan. Amin. Kalau ada keluarga kami yang sakit Tuhan, bahkan Kau gak cuma menjenguk,
Kau sembuhkan mereka ya Bapa. Yang membutuhkan mujizat sampai hari ini Kau terus angkat kami. Kau tidak pernah melihat status sosial kami atau apakah kami ini orang kurang mampu ataupun mampu. Kau cintai kami sama padanya Tuhan. Amin. Kau selalu angkat kami, Kau ajak kami terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Bapak terima kasih untuk kasih-Mu. Biarlah pagi ini Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Untuk menghadapi masa depan ke depan kami Tuhan. Ajari kami punya pengharapan yang benar di dalam-Mu. Amin. Demi nama Yesus kita semua yang mau diajari, dibentuk, dikasih dan dicintai Tuhan. Katakan dengan iman. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya pagi ini kita disembuhkan Tuhan. Ngomong kiri kanannya pagi ini kita diberkati Tuhan. Amin. Saudara, terima kasih untuk doanya semuanya. Nggak kurang di rumah saya banyak sekali makanan dari Bapak Ibu semua. Saya bingung menghabiskannya gitu ya. Selalu ada menu babi itu selalu ada. Saya juga heran gitu loh, kok bisa tahu ya gitu ya. Tapi saya mulai takjub dengan beberapa Anda yang tiba-tiba ngirimnya bukan babi. Saya sadar berarti Anda sayang sama saya gitu ya. Bayangkan bagaimana kolesterol saya kalau babi semua gitu kan. Tapi terima kasih apapun yang Anda berikan. Thank you for everything. Oke, hari ini biarlah saya akan sharing bagaimana kita dalam pengharapan. Kita buka dulu 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, Saudara. Kita akan paham prinsipnya bagaimana untuk orang bisa punya pengharapan yang benar. 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, terus dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, akses dasar iblis untuk dapat masuk. Kalau Anda tidur di hotel, itu chipnya, kartunya, itu untuk bisa masuk di hotel itu kan di kamar Anda kan di tap, baru bisa masuk. Nah, akses dasar, bahkan untuk bisa naik ke lantai Anda, misalnya lantai sekian, itu kadang-kadang ngetap, kadang-kadang enggak gitu ya. Itu akses. Nah, akses dasar iblis untuk bisa masuk dalam berbagai aspek hidup orang percaya adalah melalui pikiran kita, Saudara. Ujungnya, kalau Anda ngasih kartu akses, kartu hotel, kartu ngetap untuk masuk ke diri Anda, itu ujungnya, aksesnya, pikiran kita. Itulah kenapa hati-hati dengan pikiran Anda. Saya sudah pernah jelaskan, pintu gerbangnya kita ada 2. Masih ingat yang pertama apa? Telinga, yang kedua adalah mata. Nah, akses dasar, kenapa kok bisa mata dan telinga? Karena itu adalah akses, Saudara, untuk masuk dalam pikiran. Iblis tidak akan dapat masuk dalam pikiran kita kecuali lewat pikiran, Saudara. Dalam diri Anda tuh nggak akan bisa masuk, hanya bisa masuk lewat pikiran. Supaya bisa masuk lewat pikiran, jendelanya cuma 2. Apa, Saudara? Telinga dan mata. Itulah kenapa pikiran itu medan peperangan rohani, Saudara. Kalau Anda tahu medannya, ya Anda hati-hati. Selama nggak ada kartu akses masuk, kamarmu nggak bisa dibuka. Iblis nggak bisa gedok-gedok, ting-tong nggak bisa, karena ditulis don't disturb. Ting-tong nggak bisa, dimatikan. Itulah kenapa Anda harus pahami prinsip. Ada 6 hal yang saya tulis, bagaimana teologi kemiskinan ngajari sama kita. Kenapa ini harus diangkat? Ya karena kita bahas, kita belajar, saya dan Anda belajar bagaimana punya pengharapan. Maka Anda harus paham, kalau teologi yang Anda anut adalah teologi kemiskinan, ya prinsipnya pasti yang saya sebutkan ini. Kalau Anda menganut teologi kemakmuran, pasti prinsipnya nggak jauh-jauh dari ini. Dan kalau Anda menganut teologi keseimbangan dan GBI, itu menganut teologi keseimbangan, saya dan Anda semua di GBI Lampert Tengah Raya itu harusnya
menganut teologi keseimbangan. Nah, ada beberapa prinsip supaya akses dasarnya itu enggak kacau gitu ya. Yang pertama, bagaimana prinsip tentang pandangan terhadap kekayaan. Apakah dari belakang ketahuan? Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ya? Kalau orang punya prinsip teologi kemiskinan, maka pandangan terhadap kekayaan orang yang kaya itu apa sudah? Dosa. Makanya orang itu berlomba-lomba kelihatan miskin gitu ya. Berlomba-lomba pokoknya nelongso, sing penting mlebu surga. Ya ora apa-apa karena itu teologinya begitu, yang dianut begitu enggak apa-apa, Saudara. Tapi kalau Anda itu menganut teologi kemakmuran, maka semakin kaya itu Anda berpikir Anda semakin benar gitu kan. Makanya kalau sudah kaya kan merasa sombong setengah mati karena merasa paling benar dewe. Lah itu bahaya, Saudara. Yang kita anut adalah teologi keseimbangan. Bagaimana pandangan terhadap kekayaan. Baca yang keras 2-3. Kekayaan adalah tanggung jawab. Lah buat apa Anda dikasih kaya kalau Anda enggak tanggung jawab kepada sekitarnya? Itulah kenapa nanti saya sharing ada 5 dimensi doa. Dimensi doa yang keempat itu berhubungan dengan sekitarnya. Kalau Anda enggak punya teologi keseimbangan, diwenehi kaya apa ya mlebu nang weteng dhewe-dhewe. Percayalah, Anda punya pengharapan kaya apa, Tuhan langsung tahu. Oh, atine wong iki cuman ngumpulke kekayaan tok. Ya wis aja sombong-sombong sakmene wae cukup. Itu loh Saudara. Makanya hati-hati dalam punya prinsip. Apalagi kita belajar, saya enggak tahu apakah hari ini selesai atau tidak. Apalagi kita belajar tentang pengharapan, Saudara. Karena sudah beberapa saat lalu kita belajar tentang iman, betul ya? Maka kita ini belajar tentang pengharapan, Saudara. Yang kedua, orang itu bisa punya prinsip, saya bekerja untuk, kalau kemiskinan ngomong apa, Saudara? Sekedar memenuhi kehidupan saya. Sing penting mangan iso, ngombe iso, sekolah ya iso anone, ora apa-apa, sing penting mlebu surga. Sekedar memenuhi kebutuhan. Salah Pak? Loh ya enggak, terserah saja kan ada memang yang begitu. Buat apa kita ngomong salah dan benar? Malah membuat perpecahan di gereja-gereja ya buat apa? Tapi kalau memang teologinya begitu ya enggak apa-apa, terserah. Tapi kalau orang itu menganut teologi kemakmuran, Saudara, saya bekerja untuk apa, Saudara? Agar jadi kaya. Nah ini bahaya. Setelah kaya mau apa, Saudara? Itulah kenapa GBI Lamtera, saya punya prinsip. Kenapa saya berulang kali ngomong, yo kalau memang kita nggak mau ngapain, WBI kemarin diajarin buat apa Bu? Pernah apa kemarin? Gelang, supaya bisa dijual. Karena permintaan banyak ya Bu Tanjung ya. Permintaan dari suster-suster ya, betul ya, Katolik banyak ya. Karena waktu pas saya kursus potong rambut sama Bu Tanjung itu, Bu Tanjung, loh kok wakil buat pernak-pernik, ternyata tuh sudah ada permintaan. Nah kalau Anda memang merasa, wah aku undang belajar, siapa tahu bisa diteruskan, ya ora apa-apa, ya kan. Dulu kan saya pernah dirumpi, katanya GBI Lamtera mau dibuat banyak bisnis sebelah ndi, lowong bisnis ini cari, diadakan supaya Anda dilatih, terampil supaya Anda punya pendapatan untuk apa? Melayani Tuhan. Betul nggak Saudara? Sekarang kalau Anda nggak punya apa-apa, bagaimana Anda bisa melayani? Wong Anda aja kurang. Itulah kenapa punyai pola pikir yang benar. Saya bekerja untuk apa Saudara? Wes mulai. Untuk apa Saudara? Saya bekerja untuk apa Saudara? Iki wong 100 apa wong 5 to iki jajane. Saya bekerja untuk apa Saudara? Lah ngono lho, berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, ya kan? Berat gak Pak? Wah, sampai aku iki saka kurus dadi lemu. Sekarang sedang-sedang saja. OTW lunga kurus meneh, doakan tidak lemu, gitu kan?
Nek bapak ora lemu terus sing lemu sapiro gitu kan. Sudah Anda punya prinsip yang benar, ingat kita ini berketopongkan pengharapan keselamatan, berbaju sirakan iman dan kasih. Maka prinsipnya harus benar. Prinsip orang benar, teologi kemiskinan mengandut apa? Orang yang benar itu, menurut teologi kemiskinan adalah orang yang miskin. Ya wis buyar kabeh atau terserah, enggak apa-apa. Tapi saya enggak pernah ngajari Anda untuk jadi orang miskin baru benar, saudara. Kalau enggak, kasihan anak Anda. Gereja ini kalau semuanya teologi kemiskinan, kita enggak pakai AC. Nganggo lilin kabeh, saudara. Nek perlu teplok, kipasan dong nganggo kertas kabeh. Enggak ada kursi, enggak ada. Nanti MTH Natal tutup tahun tiker kabeh, soalnya kursi ini didol kabeh, saudara. Punyailah pemahaman bahwa kalau orang benar itu bukan orang miskin, saudara. Tapi kalau teologi kemakmuran, orang benar adalah orang kaya. Lah iki yo bahaya. Nah, terus kalau kaya buat apa? Kalau Anda enggak tahu tujuannya dibuat apa? Tuhan itu melihat hati, ngomong kiri kanannya Tuhan melihat hati. Kaya rak apa-apa nang, ngomong sama anaknya, kaya enggak apa-apa sayang. Tapi kamu tahu teologi kita itu teologi keseimbangan. Orang benar itu adalah orang yang setia dan dapat dipercaya. Yang mau setia dan dapat dipercaya, taruh tangan kanan di dada, ngomong yang keras, saya mau. Lalu bagaimana orang berdosa menurut teologi kemiskinan, saudara? Baca yang keras, orang berdosa adalah orang yang kaya. Teologi kemiskinan, lihat orang kaya, nek kakean dosa kayak pasti. Mari ngene mlebu neraka. Lah napa to, Bu? Lah kaya sugih kok. Pasti kan kaya kan mesti korupsine wakeh. Nyikut kanan, nyikut kiri. Mengambil uang kegawainya, mengambil uang rakyat kecil. Koruptor itu. Oh gitu Bu ya. Iya, kita kan ikut Tuhan harus miskin, kita enggak boleh dosa kita. Ya wes, ya terserah. Makanya bahaya buat pengharapan orang ngerti teologinya, saudara. Tapi teologi kemakmuran, orang yang berdosa adalah orang yang miskin. Lihat toh, nek kaya kok mosok nek ikut Tuhan kok mosok miskin koyo ngono, ya kan? Nek kiri koyo ngono ki pasti dosane akeh. Coba Roh Kudus mosok mengizinkan wong kiri koyo ngene. Bahkan sepeda motor, sepeda pun tak mampu. Bahkan naik omprengan mlaku sikil tak kandhani kowe. Bajune ben minggu kuwi terus sampai bolong keleke ya dikanggo. Bajuke kowe kumel terus. Itulah kenapa orang kalau pemahamannya sudah awal sudah keliru, buyar kabeh. Tapi teologi keseimbangan, teologi penata layanan yang dianut oleh GBI Lamtera dan Sinode GBI adalah orang berdosa adalah orang yang tidak setia. Anda mau kaya, Anda miskin, Anda enggak setia, ya wis bar. Keselamatan tidak Anda jaga, pengharapan keselamatan tidak dijaga. Urip sak penake dhewe. Sithik-sithik sing diomongke, wis aku tak mati wae, tak ngendot wae. Wis aku rasa lunga gereja, iki ana konser. Ditanyai, konsernya nang ndi to? Nang ngene stadion ndi? Ora nang TV ana live kok. Alah TV lho bisa demand, bisa diulangi. Betul ya saudara ya? Bisa di-demand, bisa diulangi. Tapi kalau kesetiaan tuh enggak ada, pengharapanmu kosong, nanti kita bahas. Anda sudah ngasih kartu iblis, kartu kamar hotel Anda, kartu kamar pribadi Anda, yaitu hati Anda di tap iblisnya masuk nang pikiran, buyar kabeh saudara. Prinsip yang kelima, bicara mengenai memberi. Saya memberi karena teologi kemiskinan ngomong apa? Karena kewajiban. Terus kewajiban, ngembalikan persepuluhan itu kewajiban. Ucapan syukur kewajiban. Pokoknya engko apa-apa harus. Saya memberi karena kewajiban. Kita kurang enggak apa-apa, yang penting harus masuk surga. Wajib dan wajib. Benar, ya benar-benar saja. Tapi konsepnya jangan berhenti sampai sana, saudara. Yang berikutnya saya memberi untuk teologi kemakmuran dikatakan apa? Untuk mendapatkan sesuatu nantinya. Jadi Pak, gini caranya itu.
Anda ngasih 100.000, maka kita berkata ada yang 100 kali lipat, ada yang berapa Pak Doni? 50 kali lipat tuh ya, betul ya? Terus ada berapa lagi? Lah aku kelari kok. Ada yang 30 kali lipat. Jadi ini 100.000 jadi ini kali 100 kali lipat berapa? Aku lagi bodoh loh, saudara, lagi blank ini. Nek perkara duit aku rada lali kok. Berapa saudara? Nek 100.000 kali 100 berapa? 10 juta. Kowe bayangke. Nek kowe ndokoke to 50 juta. Ayo. Ora berlipat-lipat. Memangnya kasino GBI Lentera sudah. Memangnya masang togel sudah. Yang benar itu saya memberi karena apa saudara? Mengasihi Tuhan. Tuhan tuh nyuruh aku apa toh? Aku ini kerja setengah mati, tujuanku bukan karena menumpuk harta Tuhan. Anakku beres kabeh. Aku kok ngono apa? Mengasihi Tuhan. Apa yang harus aku persembahkan kepadamu karena aku mengasihi Tuhan. Apapun yang kau minta, saya kasih. Itu yang namanya teologi keseimbangan, penata layanan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Pak, Bu, halo? Anak Anda yang lebih dari satu angkat tangan. Lebih dari satu? Lebih dari satu. Oke. Dari yang lebih dari satu, ada satu enggak yang lebih mengasihi Anda? Ada enggak? Ada. Yang enggak mengasihi Anda kasih enggak? Iya kan? Tapi hati Anda ingin ngasihi, nek ono apa-apa ki diluwehi sing dilebihi yang mana ngasihnya? Sama anak yang mengasihi biasa-biasa saja, anak yang cuek, atau anak yang sayang banget sama Anda? Ngasih yang mana? Sama semua. Terima kasih Bu atas kejujurannya. Berarti hatinya mulia. Calon pendeta mari ini. Siapa yang lebih banyak mengasihi sama yang paling mengasihi yang angkat tangan? Ada? Loh, ora cocok di pendeta iki. Enggak, cuman bergurau. Tuhan mengasihi semua kita. Yang paham katakan yes. Tapi kalau Anda mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu, Anda cuman ngomong, Tuhan, aku kok ada kebutuhan ya. Baru ngomong ada kebutuhan loh. Beres saudara. Yang paham katakan amin. Tuhan, aku kok pengen ketemu sama anakku yang sana ya. Keluar kota kok kangen ya. Tuhan lo kasih perlindungan. Amin saudara. Bagaimana dalam hal pemakaian uang? Ini dalam berkatnya saja, prinsipnya bisa beda-beda. Apalagi makainya saudara. Orang yang menganut teologi kemiskinan dalam hal makai uang, dibaca yang keras apa saudara? Diliputi rasa takut dan terpaksa. Ya jelas kok entuk ewenewe terbatas ora ono sing diwenehi saudara. Dapatnya lu masuknya tuh enggak ada. Karena dia berpikir semakin miskin semakin masuk surga. Lah bagaimana mengeluarkannya saudara? Terpaksa. Makanya ibu-ibu itu ketahuan teologi yang danur yang di mana itu ketahuan. Pada saat apa Pak? Pada saat nawar barang saudara. Enggak percaya, coba Anda dampingi. Berarti harus minta tolong sama Bu Dini. Ki pepayane piro regane? Wah. 15.000. Oh, ya. Waduh. Iki piye duit sange to? Apa 2.500 boleh? Wah, iki wis mulai kan. Iki nawar apa metek sing dodol. Sing dodol itu saudara, Anda bisa rayu dia sampai ngalor ngidul ngetan kanan. Anda tuh cantik sekali loh Bu. Masa pepaya satu enggak beli 2.500. Ibunya tuh mengasihi. Ya sambil itu bukan karena memang mengasihi Anda enggak, wis jengkel wisan. Wis tekan ubun-ubun. Iki rak minggat-minggat wong iki. Gara-gara Anda nawar 2.500, sebelah-sebelahnya terinspirasi semua. Jintane kabeh, ayo mbokane orang 500. Wis antri kabeh iki. Nek iki mbokane orang 500, kabeh langsung kulaan nang nggone dhewe kabeh.
Begitu semua pada minggir, tidak boleh bayar 15.000, tinggal giliran Anda. Bagaimana Bu? Bagaimana? Boleh? Kasih saya Bu, kasihani saya. Begitu, yes! Tangannya tuh bisa ngambil pepaya dan semangka, saudara, dimasukkan sekalian. Padahal semangka itu lebih gede dibandingkan pepaya. Dia tenan iki. Diliputi terpaksaan, saudara. Makanya saya kalau suruh nawar, wah dulu jago, saudara. Nawar ruko sampai wonge jengkel sama saya. Rego 1,6 tak tawar 800. Jengkel orangnya. Saking jengkelnya sampai orang yang ngomong apa? Pegawai saya sekalian dibawa aja Pak Gustaf. Ngono malahan. Tapi setelah saya belajar teologi dengan benar, akhirnya saya cuma ngomong apa? Nek sekian boleh enggak? Sekali tok aja. Ya boleh Pak, ya wis aku rak nawar meneh. Makanya saya kurang canggih. Anda kalau mau canggih sama Bu Esther Minarni. Lebih canggih gitu. Tapi enggak metek-metek kayak 2.500 kayak mau. Enggak sama sekali enggak. Karena dia paham, hati-hati. Kowe kakek nawar, kowe juga ditawar banyak. Ya. No. Kalau teologi kemakmuran gimana saudara? Dalam prinsip pemakaian uang, mengeluarkan uang. Kalau orang sudah merasa pokoknya kita harus tampil kaya, kan diberkati kan? Kita harus tampil kaya. Makanya jadi apa saudara? Boros. Enggak hati-hati dalam mengeluarkan uang. Orang penting yo dituku saudara. Itu teologi. Teologi kemakmuran kayak ngono. Bagaimana teologi keseimbangan, saudara? Dalam hal mengeluarkan uang bagaimana? Berdoa dan bertanggung jawab. Lah iku lho. Makanya dalam membuat pengharapan itu hati-hati. Mari kita lihat contoh kasus Yesus saja yang bersama-sama sama muridnya. Pola pikirnya, prinsipnya mestine podo. Tapi kenyataan Anda lihat. Matius 16 ayat 21 sampai 23, Saudara. Baca yang keras, 23. Sejak waktu itu menanggung banyak penderitaannya dari pihak siapa? Pihak siapa saudara? Tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Prinsipnya yang membuat imam-imam, tua-tua, ahli Taurat itu membuat Yesus menanggung banyak penderitaan. Hati-hati dengan prinsip saudara dan saya, saudara. Terus, tetapi ayat 22. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Jogelem Tuhan. Terus harusnya kan Yesus ngene, ya iya aku ki korban kok. Wong kae kira tahu diri. Dikandani sing genah malah aku sing disalibkan. Lho aku iki. Harusnya kan ngono, CS sama Petrus. Tapi Anda lihat ayat 23 ngomong apa? Baca yang keras, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa saudara? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Orang yang prinsipnya sudah salah. Tuhan dulu sayang sama kita. Tuhan tuh paksa kita memikirkan seperti yang Dia pikirkan. Maka visi kita akan jelas. Melakukan kehendak tuh. Kok menang kabeh? Melakukan kehendak Tuhan, Saudara. Setiap kali Anda mendapati diri kita membantah firman Tuhan dan menolak untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Allah, ketahui baik-baik, ada iblis di balik tindakan itu. Saya ulangi sekali lagi. Saat Anda berdoa nih, punya pengharapan berdoa.
Ada suara dalam hatimu ngomong. Tadi pagi saya bangun 4:30 gara-gara ngomong. Gara-gara ngimpi tentang apa? Tanah, nak. Tentang tanahnya. Kaget karena buantar suaranya. Saya bangun 4:30. Tanah ya. Iya. Kalau tanah hati kita itu, saudara, naneminya, nandurnya enggak seperti yang kehendak Tuhan, saudara. Anda itu harus tahu bahwa kalau Anda membantah firman Tuhan, menolak untuk melakukan kehendak Allah, maka perhatikan baik-baik. Ada iblis di balik tindakan itu. Karena apa? Karena pikiran adalah medan peperangan rohani. Maka harus hati-hati menjaga pikiran Anda. Yang mau katakan, saya mau. Saudara, ada banyak orang Kristen yang melayani Tuhan. Mereka sebenarnya orang-orang yang punya bakat. Pinter-pinter, punya talenta luar biasa. Pun penuh dedikasi, bukan gak ada dedikasi loh, penuh dedikasi dalam pelayanan. Tapi sayangnya mereka banyak yang tidak mengenakan ketopong keselamatan sehingga mereka terluka di bagian kepala, saudara. Ketopong keselamatan itu, nah ibarat pakai pelindung anggar, main anggar biar nggak kena pedangnya anggar. Tung. Talenta boleh banyak, dedikasi luar biasa, bakat luar biasa, kalau tidak mengenakan ketopong keselamatan, kena bagian kepala. 1 Tesalonika 5 ayat 8 ngomong apa, saudara? Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat firman Tuhan yang kita baca ngasih perintah agar kita berbaju sirahkan iman dan kasih. Baju sirah, iman dan kasih. Ketopongnya pengharapan dan pengharapan keselamatan. Fungsi baju sirah melindungi apa, saudara? Baca yang keras. Hati. Fungsi ketopong melindungi ke kepala. Kepala itu menggambarkan pikiran kita, saudara. Kita perlu melihat hubungan yang terdapat antara iman dan pengharapan. Itu kita baca di buka Ibrani 11 ayat pertama, saudara. Ibrani 11 ayat pertama, tolong dibuka, baca yang keras. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu kenyataan dasar yang di atasnya orang membangun pengharapan. Pengharapan sudah keliru, gak sesuai kehendak Tuhan, Anda ngasih akses kepada iblis untuk mengambil alih hidupmu, maka kalau dasarnya sudah enggak dalam Tuhan, Anda bangun pengharapan, Anda tahu akhirnya kekecewaan. Makanya mintalah persetujuan Tuhan sebelum bertindak, saudara. Mari kita buka Nehemia 1 ayat 3 sampai 4. Nehemia 1 ayat 3 sampai 4. Kadang saat kita itu punya planning, tiap hari didoakan, deket-deket dengan hari, Tuhan kasih revisi. Jangan sekarang, nak. Jangan itu dulu yang kamu lakukan, dibalik lakukanlah ini dulu. Oh gitu ya Tuhan ya. Tak pikir ki sudah tidak ada hikmat apapun, tak pikir oke-oke saja. Tapi tengah-tengah tiba-tiba ada interupsi. Des. Nah, Nehemia pasal pertama ayat 3 sampai 4, baca yang keras, 2, 3, kata mereka kepadaku apa, saudara? Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Berikutnya, ketika ku dengar berita ini, apa saudara?
dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kalau mau minta persetujuan, mau melakukan sesuatu, mintalah sama Tuhan persetujuan sebelum Anda bertindak, saudara. Iman adalah kenyataan. Tak ulangi ya, iman Anda itu kenyataan. Ngomongnya negatif, berarti iman di dalam hatimu ya kayak gitu. Maka kenyataannya pasti terjadi yang negatif. Hati-hati, saudara. Iman itu kenyataan dasar yang di atasnya orang membangun pengharapan. Anak Anda nakal, tegur dia baik-baik, tegur dengan kasih, jangan dipukul, katakan iman. Papa mama percaya nak sama kamu orangnya baik. Kamu takut sama Tuhan. Kamu hanya salah kumpul nak. Cerita sama papa mama. Ayo kumpul sama papa mama. Ayo weekend kita ngomong banyak. Nggak usah khawatir nggak akan papa marahi. Dasarnya dibuat dulu. Itulah kenapa iman dan kasih itulah. Saya tulis apa saudara? Yang melindungi hati kita. Pengharapan itu adalah suatu sikap tenang. Orang punya pengharapan itu ojo gedandap-dandap, ojo maksa, saudara. Enggak usah maksa, tenang aja, tenang. Menantikan suatu hal baik yang akan terjadi berdasarkan janji-janji yang tercantum dalam firman Tuhan. Pengharapan itulah yang melindungi pikiran Anda dan saya. Pengharapan itu merupakan suatu sikap apa saudara? Baca yang keras. Optimis. Ya, tapi sakitku nggak sembuh-sembuh. Jangan diomongkan nggak sembuh-sembuh terus. Pegang area yang sakit. Angkat tangan Anda yang sakit. Pegang ke area yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Pegang sakit. Nang kurus. Sembuh dalam nama sakit. Jantung baru, walaupun jantungnya beres tetap diomong baru semuanya. Ginjal baru, liver baru. Asam urat turun, kolesterol turun semuanya normal. Amin saudara. Itulah kenapa terus sikap optimis yang selalu memilih sisi yang terbaik dan tidak pernah mau mengalah terhadap stres. Tidak pernah mau mengalah kepada depresi, tidak pernah mau mengalah kepada keraguan-raguan, tidak pernah mau mengalah kepada sikap mengasihani diri sendiri. Pengharapan berfungsi untuk menyelaraskan pikiran kita dengan doa-doa kita. Pasti terjadi. Kita sudah belajar iman, kita belajar pengharapan. Bagaimana pengharapan itu terjadi, pengharapan berfungsi untuk menyelaraskan pikiran kita dengan doa-doa kita, masih terjadi. Saudara, saya ingat pada saat Yunus, kita lihat di Yunus 2 ayat 10, kalau menungsone saya iso dikandani, lihat baik-baik dari peristiwa Yunus 2 ayat 10. Saya terinspirasi, saya kaget, saya buka, ternyata dikatakan apa? Baca yang keras, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kalau Yunus mekengkeng terus, dua blek terus saudara, ini enggak akan ada, ayat ini enggak akan ada. Tidak mungkin Tuhan berfirman kepada ikan. Tapi Yunusnya sadar, ampuni aku Tuhan. Aku salah Tuhan. 3 hari, ampuni aku Tuhan. Siapa di tempat ini yang bukan orang suci yang angkat tangan? Luar biasa. Ternyata cuma yang bukan orang suci cuma sedikit. Yang suci yang angkat tangan? Ini sombong berarti.
Yang bukan orang suci angkat tangan. Iki wis. Yang tinggi. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Karena enggak suci. Ngomong kiri kanannya, karena kita enggak suci. Ojo ndablek. Wis ora suci ndablek sisan. Dikandani sampai peyang, sampai dower. Ya ragam ngene lho wis no. Allah. Tak kerawus pisan. Dikandani ngeyel. Iki nek diterusno Yunus seminggu nang pertengahan Saudara. Dadi sosis ora jelas aku iki. Untung Yunusku sadar. Ya Tuhan ya. Iya Tuhan aku ampuni ya Tuhan ya. Waktu saya baca lagi, iya berfirman Tuhan kepada ikan. Edan firman be ikan Saudara. Ikan itu pun membutuhkan Yunus ke darat Saudara. Ngomong kiri kanannya, jalan kita boleh salah. Tapi segera kembali ke jalan Tuhan. Lihat matanya baik-baik. Amin. Kok malah guyu loh? Lihat baik-baik. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan ya Tuhan kita. Kalau kita memakai ketopong itu di kepala, pikiran kita terlindungi dari segala serangan iblis. Yang paling halus sekalipun tidak bisa. Apa serangan iblis yang paling halus? Baca yang keras. Saya berusaha untuk mendetilkan dengan bahasa sederhana. Baca yang keras. Melalui keraguan-raguan. Iso pora to yo. Pengusaha. Siapa pengusaha di tempat ini angkat tangan? Pengusaha angkat tangan. Pengusaha. Oke. Aku ki wis ndonga damai sejahtera pasti iso. Iblis masuknya apa? Mosok. Nyatanya mana? Ndiso. Kasih kegagalan sekali. Des. Tenan toh. Enggak bisa kan? Kecewa kan? Ngono iblis sih. Raisa nggak percaya dibilangi AA soalnya. Terus Anda mewek ning kamar. Aku wis entek modal akeh. Ora iso. Bakal rugi. Guru-guru pesaingku kae wis mulai sini sama orang lain. Guru-guru kae masuknya halus Saudara. Hari ini saya harus ngomong sama Anda dengan bahasa yang sederhana tapi dijamkan baik-baik. Ketopong yang dipakai untuk melindungi pikiran itu adalah pengharapan yang kita miliki. Harusnya kan begini. Loh gagal toh? Ya mungkin yang itu bukan jodoh saya. Tuhan kasih cara yang berbeda. Yang setuju katakan yes. Siapa yang punya pacar, pacarnya nggak tahu kalau cinta kita tulus angkat tangan. Ibu-ibu jangan ketawa, sudah lewat itu sudah lewat. Anaknya sudah tulus, diputus pula. Loh. Lah kalau memang masih pacaran aja sudah tulus loh masih diputus. Ya gare anaknya diomongin toh, tenang nak. Mumpung belum menikah. Ketulusanmu Tuhan tahu. Mati 1, tumbuh 2 juta wanita nak. Tenang. Ya tapi kan aku sudah berusaha mencintai. Tenang. Siapa di tempat ini yang
pernah punya. Oh, pernah punya itu berarti Bapak Ibu boleh jawab. Yang pernah punya mantan pacar, nek dikandani mbanggel, angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada. Dikandani mbanggel. Sudah salah, ngeyel. Angkat tangan. Enggak ada Pak, itu saya Pak sekarang ini Pak. Aduh. Orang kalau dikandani mbanggel, sudah salah ngamuk malah sudah, ngeyel. Janjane kita tadi parkirnya di lantai berapa atau orang pria itu kan selalu tetenan, ya kan? Bahkan pria itu kan suka moto. Lantai B2, ya toh, pilarnya nomor sekian. Tapi handphone sing lanang digawa bojone. Pas pulang mau tanya, tadi kita lantai berapa ya Maya? Percayalah, B3. Loh, ketoke ora lho Mah, ketoke B2. Kowe iki kan lanang ora ngerti shopping iki dunia kita. Enggak percaya, ayo kita ke B3. Ya, tenan B3. Digoleki lho. Ki Mah parkir nang ndi to, Pak? Kok hilang mobilnya? Lu mobilnya ki nang ndi? Kita tenang aja, kita sudah tahu kan? Kita kan sudah tahu. Ma, nang B2. Wong sak ngerti ku aku mau foto, coba delok handphoneku tak bukae. Lho, B2 kan. Apa ini ngoper-ngoper mobil enggak ngomong. Ada yang kayak gitu? Angkat tangan, ada? Ada? Saya baptiskan lagi sekali, Saudara. Saudara itu hanya hal kecil, contoh-contoh kecil yang Anda alami bahwa pikiran kita itu kalau enggak dijaga, apalagi pengharapan kita, Saudara. Siapa yang yakin 2024 Anda ngalami terobosan yang enggak pernah ada dibanding tahun sebelumnya, angkat tangan. Wah, aku angkat tangan kok, Saudara. Yang enggak yakin angkat tangan? Ada? Masih ada waktu, Saudara. Ini masih bulan Oktober akhir. Amin. Amin. Mari kita buka Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Baca yang keras, 2, 3, nyanyian. Perhatikan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pulih, ngomong kiri kanannya, pulih. Keadaan kita seperti mimpi enggak ya kita ini? Itu loh, Saudara. Orang yang dipulihkan Tuhan, Anda akan ngomong, aku ki ngimpi apa ora itu ya. Kok iso ya? Aku ya ora ngerti ya. Aneh ya, aneh. Yang kedua, pada waktu itu saat Anda pulih, Anda ngomong mimpi pora toh ki. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, apa Saudara? Kepada orang-orang ini. Ayat 3, baca yang keras. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, apa? Akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang keenam, baca yang keras. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Baca yang keras, pasti pulang. Ngomong yang keras, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, Saudara. Kalau Anda ngalami masa penderitaan, bagaimana kekuatan pengharapan itu melindungi pikiran kita sehingga kita punya ketopong keselamatan, Saudara. Yang pertama, pengharapan itu apa, Saudara? Dapat menimbulkan pikiran untuk bersukacita dan bergembira. Belum kejadian nih Saudara. Walaupun belum kejadian,
Pengharapan itu sudah menimbulkan pikiran untuk bersuka cita dan bergembira, saudara. Itulah kenapa Mazmur 126 ayat 2 ngomong apa? Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Nehemia 8 ayat 11 ngomong apa, saudara? Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan apa, saudara? Kamu bersusah hati sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Setiap Anda membuat pengharapan yang baru. Sudahlah, yang lalu ya sudah, kita buka lembaran baru. Mari kita buka pengharapan dengan dasar iman yang benar. Prinsip-prinsipnya tadi yang di awal saya bahas itu dibenarkan dulu yang benar. Mari kita bersukacita karena Tuhan. Yang kedua. Baca yang keras. Bagaimana kekuatan pengharapan dapat melindungi pikiran Anda? Pikiran yang bersukacita menimbulkan apa, saudara? Doa profetik. Doa profetik itu belum kejadian, bawa dalam doa. Doa profetik itu timbul dari pikiran yang bersukacita. Mazmur 126 ayat 4 dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Doa-doa profetik adalah doa yang lahir dari dorongan Roh Kudus. Doa yang sesuai dengan kehendak Bapa, dan itulah doa yang efektif dan doa yang penuh kuasa. Siapa yang pernah ngalami saat Anda berdoa, ada suara gini, doa untuk kasus yang ini nak. Yang pernah angkat tangan? Ya. Loh, masalahku tuh itu Tuhan. Tapi Roh Kudus bisa ngarahkan, kamu doa untuk yang itu. Ya sudah, saat teduh kita ikuti doa yang diarahkan Roh Kudus. Itulah kenapa ada 5 dimensi ketika kita berdoa. Doa profetik itu mengandung 5 dimensi. Yang ketika Anda berdoa, perhatikan 5-5-nya ini. Yang pertama, baca yang keras, 2, 3, Anda harus memandang ke arah salib Kristus. Memandang ke belakang. Membantu kita untuk punya rasa syukur. Aku ki diselamatkan bukan karena aku ki bener. Aku ki ora suci, letek iki kudune mlebu neraka. Tapi saya bersyukur mengingatkan bahwa Kristus telah mati buat saya. Maka hidup Anda jangan lagi hidup yang sia-sia. Yang pertama, dimensi pertama, ingat baik-baik. Kristus telah mati bagi Anda. Dosamu sudah dibayar. Yang paham katakan yes. Yang kedua, Anda pandang ke atas. Kalau tadi ke belakang memandang salib Kristus, yang kedua Anda pandang ke atas. Ke arah Bapa Surgawi, saudara. Membantu Anda untuk punya sudut pandangnya Bapa, sudut pandangnya ilahi. Isa ketularan sifat Bapa Surgawi yang baik. Murah hati, penuh kasih, Anda lebih tenang menjalani hidup karena Anda semakin percaya Bapa di surga memenuhi segala kebutuhan kita. Amin, saudara. Siapa yang yakin bahwa kebutuhan Anda dan saya pasti dipenuhi Bapa, angkat tangan. Saudara, tidak peduli status sosial kita. Orang yang miskin dipenuhi Tuhan. Orang yang menengah dipenuhi Tuhan. Orang kaya yang banyak masalah juga dipenuhi Tuhan. Amin. Memandang kepada Bapa. Yang ketiga, baca yang keras. Memandang ke dalam. Ke arah Kristus yang ada di mana, saudara? Di dalam. Ngomong yang keras. Kristus ada di dalam saya. Ini akan bantu kita untuk hidup dalam damai sejahtera Kristus, saudara. Karena kita dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah kenapa tidak ada penghukuman bagi mereka
yang di dalam Kristus Yesus. Yang paham katakan amin. Maka jaga kehidupan Anda. Yang keempat, dimensi yang keempat, Anda harus memandang sekeliling, memohon agar Roh Kudus mengurapi Anda dan memakai hidup Anda. Ingat baik-baik, kalau Anda hanya kayak teologi kemakmuran, Anda akan gampang jatuh dalam dosa kesombongan. Anda nggak akan bisa dibawa Tuhan lebih. Saudara. Anda kan sebentar lagi pasti jatuh. Ingat, orang kaya kalau arogan dan sombong sebentar lagi habis. Saya sudah melihat banyak sekali klien-klien kami yang dulu sudah diomongi baik-baik. Sejak masih kaya. Sombongnya ra karuan. Saya cuma ngomong ya sudah, kita nggak bisa bantu. Karena diomongi raiso, ya kita nggak bisa bantu. Nak tolong diperpanjang lagi, wah ora. Sudah mampu, sudah bisa. Lanjutkan sendiri. Tapi pesanku ya berubah. Nek kowe ra berubah, habis pasti. Tenan toh? Karena kalau orang itu hanya dikasih, dikasih terus untuk numpuk dengan sombong dan egonya, Anda nggak akan kemana-mana. Dimensi doa yang keempat, saudara. Biarlah Anda memandang sekeliling. Apa yang bisa kulakukan? Minta Roh Kudus mengurapi dan memakai hidup Anda. Jadi saluran berkat. Mengubah hidup banyak orang. Daripada Anda mengeluh, kurang Tuhan, mosok tabungan kok cuma 5 miliar toh Tuhan, kurang Tuhan, iso ki 20 miliar. Kan lebu deposito kan ya lumayan. Mungkin kayak 20 miliar toh, kurang Tuhan, iso 50 miliar. Apalagi Anda jadi istri, Anda ngomong gini, Pak, wis kira rasa kakan teori mbak aku, Pak. Sing penting duitnya gawa kene. Ki korupsi ra korupsi terserah, Pak. Bahaya, Saudara. Kalau Anda minta Roh Kudus mengurapi dan memakai hidup Anda akan dibuat menjadi saluran berkat. Yang mau katakan amin. Saudara, kursus memotong saya dengan Bu Tanjung akhir November ya Bu ya, terakhir ya. Yang tanggal Rabu ini sudah penuh, tanggal 6 enggak tahu, mistika. Terakhir tanggal 27 pemilihan pilkada ya, betul Pak ya? 27 pilkada, tanggal 29 saya terakhir. Saya tuh kursusnya cuma seminggu sekali, harusnya cuma 1 sesi, 2 jam, tapi saya lihat Desember saya penuh sekali, saudara, enggak bisa. Makanya saya sekali datang ke Bu Tanjung tuh 1 kali langsung 2 sesi, pagi sama sesi siang. Kalau memang Anda pengen belajar, ya Anda datang lihat. Minimal nek Anda pengen rambut Anda dipotong sama saya, diawasi Bu Tanjung, tenang. Orang mungkin kerowak. Karena ada Bu Tanjung, ya kan? Bukan sayanya, Bu Tanjungnya. Kalau Anda pengen belajar, ya belajar. Ya kan? Nanti kalau saya sudah lulus, bisa kita cari waktu, ya tak ajari juga. Tujuannya apa? Semua yang saya bisa, saya pengen Anda bisa. Yang mau katakan yes. Kalau Anda bisa, saya yakin Anda bisa dapat berkat. Yang mau katakan yes. Apapun yang GBI Lantera bisa untuk berikan skill buat Anda, kemampuan, skill. Karena hikmat itu ujungnya akan berakhir dengan kemampuan. Skills. Skill itu dilatih. Maka kalau cuma buat hidup, buat penghidupan, itu bisa. Itulah kenapa saya senang sekali waktu Bu Dini membuat beberapa pelatihan untuk ibu-ibu. Tujuannya adalah supaya ibu-ibu juga punya banyak kegiatan. Kalau memang Anda bisa menghasilkan buat kehidupan Anda bantu suami, kenapa tidak? Kita bekerja untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Yang kelima, yang terakhir, Anda harus memandang ke masa depan dengan iman dan pengharapan. Orang tua tuh senang dengar anak-anak punya visi. Mah, aku nanti kalau sudah besar, pendapatanku sekian miliar, Mama tak belikan apart terbaru. Wah, istri saya berbunga-bunga mau melihat Koko Brandon ngomong gitu. Papa minta apa? Land Cruiser terbaru? Tak belikan. Wah, saya berbunga-bunga, saudara. Itu orang tua di dunia loh, saudara. Seneng dengar anak-anak berbicara tentang impiannya, tentang visi masa depan. Berarti kan baik-baik. Apalagi Tuhan. Benar? Betul.
hati-hati dengan cara menanggapi anak kita. Mah, aku nanti kalau punya istri, punya suami, kalau punya suami, suamiku ganteng, kaya. Jangan pernah Anda ngomong ini. Lambuk ngoco to, nah, rai kaya kowe njalik ganteng bojone terus kaya apa? Lah kowe iso ganteng, kowe iso ayu saka ndi bapak mbokmu kaya ngene. Kita kan kaya gilo-gilo. Loh. Aduh. Mbok belajar amin lho. Amin enggak, Saudara? Mah, engko to, Mah. Pacarku nanti rambutnya panjang, tinggi, keturunan bule, sugih, Mah. Ya langsung diamini toh, Saudara. Betul ya? Diamini. Amin loh. Ingat loh ya. Hatimu ke Tuhan, maka tidak ada yang mustahil di hadapan Dia. Yang juga katakan amin. Kalau Anda senang mendengar visi ke depan anak-anak Anda, perhatikan baik-baik. Apalagi Tuhan kita, Saudara. Anda pun sebagai anak-anak Bapak Surgawi dapat menyatakan segala keinginan kita tentang pemikiran, ide, impian kepada Bapak Surgawi. Dia adalah Bapa yang selalu menanti-nantikan saat yang tepat untuk Anda menerima semuanya. Saat hatimu mampu menerima semuanya dengan kerendahan hati. Yang paham katakan amin. Tutup Alkitabmu sebelum nutup. Ada satu cuplikan kesaksian dari Kak Shalomita. Silakan. Shalom semuanya, sebelumnya saya mengucap syukur sudah diberi kesempatan untuk bisa men-sharingkan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shalomita. Pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya ketika pendaftaran sekolah. Jadi pada tahun ini bertepatan saya memasuki ke jenjang SMA. Pastinya sebagai seorang pelajar, sebelumnya saya sudah memiliki impian, saya sudah memiliki harapan untuk memasuki beberapa sekolah yang sudah saya idamkan gitu. Saya berusaha untuk mencari tahu informasi mengenai sekolah yang saya kerjakan, saya melihat rekap-rekap sebelumnya mengenai PPDB, entah itu jalur prestasi, jalur zonasi, ataupun beberapa jalur lainnya seperti afirmasi gitu. Tapi waktu PPDB tahun ini ternyata ada beberapa perubahan gitu. Dari awal pengambilan nilai yang ternyata dari tahun sebelumnya itu 7 nilai, tapi tahun ini ternyata diambil 9 nilai. Pastinya kayak banyak yang dikagetkan gitu, karena perhitungan awal pastinya berubah gitu. Dan tolak ukur pun juga jadi berbeda gitu, dimana tolak ukur yang awalnya kayak yakin, oh bisa nilai di dalam 7 mapel itu menyanggupi gitu untuk ke sekolah yang saya impikan. Tapi ketika diakumulasikan dengan 9 nilai itu ternyata ada kekurangan gitu. Dan untuk bersaing melalui jalur prestasi itu pastinya kesulitan. Tapi waktu pendaftaran saya coba buat mendaftarkan diri ke sekolah yang saya impikan sebelumnya gitu. Saya coba buat masuk ke jalur yang pastinya karena saya ragu dengan jalur prestasi, akhirnya saya coba untuk masuki jalur afirmasi gitu. Waktu pendaftaran awal itu 2 hari, dalam 2 hari pendaftaran itu masih terpantau aman gitu di sekolah pertama, di opsi yang pertama yang saya impikan gitu. Sehingga waktu hari selanjutnya saya berharap untuk hari ketiga dan hari keempat pun aman gitu, karena PPDB itu ada 4 hari. 4 hari itu hari keempatnya tutup jam 5. Sehingga waktu hari kedua, waktu saya berpikir kayak, oh aman, enggak apa-apa, bisa, pasti bisa gitu. Tapi ternyata di hari ketiga itu banyak pendaftar baru gitu. Sehingga pastinya nama saya itu semakin turun. Karena di afirmasi itu penilaiannya tergantung dengan zonasi juga gitu. Bukan hanya nilai, tapi zonasi yang antara jarak kita, jarak rumah saya dengan jarak sekolah. Selanjutnya ketika hari ketiga ngelihat nilai kok turun terus, akhirnya nama saya itu tidak ada lagi di daftar jalur afirmasi. Di sekolah pertama itu saya akhirnya cabut berkas, lalu kemudian ke jalur yang sekolah kedua, dimana sekolah ini memang saya pikir
oh mungkin kalau nggak bisa di sekolah yang pertama bisa ke sekolah kedua. Akhirnya di hari ketiga itu saya mendaftarkan diri ke sekolah kedua ini gitu. Setelah mendaftarkan diri ke sekolah kedua itu kira-kira pukul siang jam 12-an itu saya daftar ke SMA kedua ini. Lalu waktu sore kok namanya bener-bener turunnya itu drastis banget gitu. Mungkin waktu awalnya itu 20 tapi selang 1 jam itu udah tambah ke 20, jadi saya urutan ke 40, tambah 1 jam lagi semakin turun. Sedangkan kuota afirmasi aja itu cuman 80 sekian gitu. Dan untuk bisa bertahan sampai hari keempat itu rasanya kayak mustahil gitu. Tapi pastinya ada pergumulan hebat gitu, karena yang saya impikan hanya 2 itu. Saya nggak punya cadangan lain gitu, nggak punya harapan lain kayak oh nggak apa-apa kalau nggak sekolah ini bisa sekolah ini. Tapi saya nggak kepikiran ke sana karena saya dari awal yakin kayak pasti bisa ke 2 sekolah ini. Tapi nyatanya di hari ketiga itu waktu sore itu nama tuh semakin turun gitu. Namanya udah semakin turun ke urutan yang rawan untuk keluar gitu. Terus waktu hari keempat saya coba belum cabut berkas karena saya yakin kayak pasti bisa lah, cuman hari keempat beberapa jam lagi pasti bisa. Tapi nyatanya waktu di hari keempat itu penutupan PPDB sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Dan 1 jam sebelum penutupan itu nama saya tergeser. Nama saya tergeser yang sehingga nggak ada lagi di daftar jalur afirmasi gitu kan. Waktu itu nyoba jalur lain kan udah nggak bisa, jalur prestasi kemungkinan tuh rendah, jalur lain-lain tuh juga nggak mungkin. Akhirnya waktu itu pasti kayak kecewa banget gitu sama harapan sendiri, karena di dalam doa saya sendiri tuh juga kayak Tuhan, saya tuh mau ke sekolah ini, saya mau ke sekolah ini, Tuhan tolong bantu saya gitu. Pastinya waktu dapat kenyataan bahwa nggak bisa buat ke 2 sekolah itu, ada rasa kecewa berat. Kayak padahal aku udah mendoakan, aku sudah berusaha semaksimal mungkin buat masuk ke 2 sekolah ini, tapi ternyata nggak bisa gitu. Terus waktu ngelihat ternyata kemungkinan terbesar buat masuk ke sekolah yang ketiga, itu rasanya kayak kecewa berat dan pastinya menyalahkan diri sendiri, juga ragu gitu, apakah benar toh ini sekolah yang harus aku jalani untuk masa 3 tahun gitu. Dan sekolah ini tuh benar-benar sekolah yang nggak aku harapkan gitu, nggak saya harapkan. Sehingga waktu ternyata ada di sekolah ini, ternyata pendaftaran amannya di sekolah ini, rasanya kayak pastinya bingung gitu, apakah harus menerima ataukah saya harus bersyukur atau apa, karena waktu itu benar-benar yang tidak sesuai yang saya harapkan. Lalu waktu pendaftaran selesai, hanya 1 jam saya di sekolah ketiga ini, akhirnya ya saya keterima ke sekolah yang ketiga, sekolah yang tidak saya harapkan untuk saya bisa masuk. Namun karena itu adalah keputusan yang akhirnya saya terima, keputusan sekolah yang akhirnya Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya selalu mencoba buat nggak apa-apa, ini pasti yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya, pasti ini yang Tuhan kerjakan buat saya bisa lalui dan saya lakukan. Setelah semua pergumulan saya, setelah saya merasa kecewa dengan diri saya sendiri, akhirnya saya berusaha untuk mencoba menerima gitu ke sekolah ini, dengan dukungan orang tua juga, dengan dukungan kakak juga, membantu saya buat gak apa-apa sekolah di sini, sekolah semuanya tuh sekolah sama gitu. Saya mencoba buat menerima bahwa diri saya sekarang sudah Tuhan tempatkan di sekolah ini, sehingga apapun yang saya kerjakan pastinya akan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ternyata waktu PPDB itu saya punya kakak kelas yang sekolah di sekolah ketiga ini, sehingga saya kayak sharing gitu, saya masuk ke sini Kak dan lain-lain, dan dia tuh langsung ngasih catatan ataupun poin-poin yang harus dipelajari di kelas 10, dan itu membuat saya terbantu sekali kan, karena saya bisa memulai terlebih dahulu dari teman-teman yang lain gitu. Saya bisa belajar dari dulu, belajar selama masa MPLS itu saya sudah tahu gitu materi apa sih yang akan keluar, sehingga masa-masa sekolah saya selanjutnya itu berjalan dengan baik gitu. Setelah pembelajaran berlangsung, MPLS selesai, itu saya sangat terbantu sekali gitu dengan
apa yang Tuhan kerjakan dengan Tuhan kasih kelas ini, sehingga dia memberikan sesuatu yang sangat membantu dalam saya menyelesaikan tugas-tugas ataupun saya melakukan banyak pekerjaan di SMA ini gitu. Selain itu juga di SMA ini ternyata tidak seburuk yang saya pikirkan gitu. Di SMA ini saya bisa belajar, saya bisa mengenal banyak orang-orang yang sangat membantu saya dalam pertumbuhan, membantu saya dalam pembelajaran, ataupun yang mendukung saya baik secara menyemangati ataupun lainnya gitu. Yang benar-benar memberikan efek positif, memberikan sesuatu yang berguna buat saya. Sehingga ketika semua itu terjadi dalam hidup saya baru menyadari bahwa ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Dan pastinya dalam sekolah ini, dalam sekolah yang mungkin memang nggak sesuai dengan saya, tapi saya yakin inilah yang sesuai dengan harapan yang Tuhan harapkan gitu. Dan saya yakin untuk di SMA ini pun pastinya Tuhan menyiapkan rancangan-rancangan yang terbaik sehingga saya bisa menjalankan masa SMA ini dengan baik dan pastinya dengan pertolongan Tuhan semuanya, dan semuanya pasti akan dikerjakan Tuhan dengan semaksimal mungkin. Cukup sekian kesaksian saya. Kiranya kesaksian ini bisa membantu teman-teman ataupun Bapak Ibu yang mungkin sekarang lagi di fase tidak bisa menerima jawaban Tuhan, tapi pasti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih. Saudara, apapun yang Anda dapatkan dari Tuhan, berusahalah untuk belajar untuk kesaksian. Saya tidak usah khawatir kalau Anda demam panggung atau apa, Anda akan direkam. Tapi kalau kita bersaksi, kita nggak pernah tahu jemaat Tuhan ini membutuhkan yang bagian yang mana. Semua kesaksian itu akan memuliakan nama Tuhan, yang juga katakan yes. Kalau Anda mau bersaksi, itu sebagai salah satu tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Saya juga dorong keluarga saya, pada anak saya juga ngomong, luar biasa anak kamu ini tidak punya halangan apapun saat papa mama dulu untuk kuliah aja, untuk sekedar kuliah di Semarang aja harus utang. Opa John dulu untuk bayar uang pangkalnya aja nggak ada sampai pinjem. Sedangkan kamu ini hidup di tempat di mana saatmu ini dalam anugerah Tuhan. Saya ngomong itulah kenapa kamu harus belajar bersaksi, nak. Tuhan tuh sayang sama kamu. Bapak Ibu, setiap kali Anda ada kesembuhan, ada mujizat, yang menurut Anda tuh nanti malu-maluin kalau diomongkan di depan. Saudara, di luar sana itu banyak orang yang membutuhkan kesaksian yang nyata. Karena dunia nggak butuh banyak teori, saudara. Wes kakean teori, ada banyak orang pinter. Semua yang menjadi kesaksian Anda sampaikan. Tim pujian maju ke depan, tim profetik maju ke depan. Ingat, Anda berharga bukan karena siapa-siapa. Anda berharga karena Tuhan kita yang bilang begitu, yang mau katakan yes. Apa benar Pak? Baca Yesaya 43 ayat 4 ngomong apa? Yesaya 43 ayat 4 dikatakan apa? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Anda dan saya berharga karena Tuhan yang bilang begitu. Bangkit bersama-sama. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawanmu, saudara.
Mari kita nyanyi satu pujian. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Musik mainkan dengan lembut. Tutup mata kita, tundukkan kepalamu, angkat hatimu pada Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan, ajari aku untuk membuat pengharapan yang baru di atas iman yang benar ya Bapa. Banyak hal aku buat imanku dengan caraku sendiri, sehingga banyak doa yang mungkin tidak membuat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ajari kalau pagi ini untuk membuat dasar yang benar. Bongkar hatiku nih Tuhan. Ajari aku punya ketopong keselamatan, perlindungan buat pikiranku Tuhan. Tidak akan pernah ku berikan akses kepada iblis untuk masuk dalam pikiranku. Mulai dari hari ini sampai kapanpun Tuhan, ajari aku punya pikiran yang benar di hadapan Bapa. Kalau itu yang menjadi jawaban, cara, kunci untuk membuat pengharapan Anda, taruh tangan kananmu di dada. Kalau pagi ini saudara, dengan sangat halus Tuhan berkata, aku dengar doamu nak, aku sungguh mencintaimu. Jangan pernah ada lagi kata tidak mungkin, karena aku memang memberikan yang seperti yang kau doakan. Tapi aku ingin angkat imanmu untuk bisa mencapai apa yang kau harapkan. Kalau pagi ini dalam hatimu diteguhkan Roh Kudus untuk Anda terus berpegang pada cara Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat semua Anda yang menaruh tangan kanan di dada. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan saya berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil dari apa yang kami doakan. Kami tahu iman kami harus benar dasarnya. Kami tahu pengharapan kami harus benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini dan sampai kapanpun, kami tidak akan pernah goyah. Kami tidak akan pernah berikan akses kepada iblis sedikit pun. Tidak boleh ada lagi keraguan-raguan. Tidak boleh lagi ada menyalahkan orang lain. Tidak ada lagi kata-kata yang sia-sia yang keluar dari mulut kami ya Tuhan. Mulai hari ini kami percaya dan kami terus punya iman yang teguh, bahwa apa yang menjadi pengharapan kami pasti terjadi. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Kita tutup firman pagi ini dengan doa Bapa kami. Angkat tangan kanan kita.
Doa yang keras 2, 3, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan beri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman. Mari bersama tepuk tangan saudara, bersyukur dalam namanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin, saya diberkati luar biasa. Pada kesempatan ini kami ingin mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Adakah? Selamat datang Ibu. Kami rindu untuk bisa beribadah bersama-sama di dalam minggu-minggu ke depan. Welcome home. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke Bapak Ibu, nanti sore saya akan melayani Anda. Minggu depan kita persiapkan untuk perjamuan kudus 2 kali kebaktian. Saya akan melayani Bapak Ibu semua. Mari kita mengangkat persembahan di tangan kanan kita. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan scan QRIS. Mari kita berdoa Bapa, ini tangan-tangan kami yang terangkat. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami tahu Kau ajari kami punya pengharapan yang benar. Kami bekerja dan berdoa untuk melayani Engkau Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Ajari kami untuk terus punya hati yang terus mau menunduk Tuhan. Ajari kami untuk menabur dan menuai. Dan kami percaya kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Biarlah segala pergumulanmu dijawab dengan caranya Tuhan.
Dan biarlah diberkati setiap langkah kita semuanya. Biarlah apapun yang kita lakukan, keluar dan masuk, pergi dan pulang, diberikan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua dipercaya, dicintai, diberkati, dibentuk. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Berbahagialah orang-orang yang hidup terus dalam kehendak Tuhan, pagi, siang, dan malam merenungkan firman-Nya dan melakukannya, maka sampai kapanpun kita akan disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. God bless you.